Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar, NIM 2003015000019, Prodi PJKR kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas kuliah, yaitu dengan judul Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat. Pertama, filsafat manusia adalah antropologi. Filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat secara metodis, ia memiliki kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam fenomena pengetahuan yang sangat luas, dalam dan kritik, yang menggambarkan estetik manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni memanfaatkan praktis dan teoritis. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena manusia dibekali berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya, yaitu kelebihan nafsu atau sifat dasar iblis, taat atau patuh atau tunduk, atau sifat dasar malaikat, dan akal seperti sifat keistimewaan manusia. Ketiga hal tersebut membuat manusia memberikan kedudukan yang tinggi di hadapannya. Jika manusia dapat mengatur ketiganya dan dapat memposisikan diri sebagai yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan abadi. Berikutnya, apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekadar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Plato, sebagai dipaparkan oleh Andre atau Ujang, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter berikut. Pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya, kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban rasional. Kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada, setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisis hal-hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Keempat, filsafat bertujuan untuk menganggap tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami ideal tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Idea tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Kelima, mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Selanjutnya, filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Eksistensi manusia sebagai individu. Pertama, tahap eksistensi. Kedua, tahap etis. Ketiga, tahap regulis. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat, para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebuah sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Pertama, manusia adalah Homo species, artinya makhluk yang mempunyai budi.
2. Manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Selanjutnya, manusia adalah homo loguen, yang artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Selanjutnya, manusia adalah homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool-making animal, yang yaitu binatang yang pandai membuat alat. Selanjutnya, manusia sonfoliton, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memahami kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, manusia adalah homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Selanjutnya, manusia adalah homo regulis, yaitu makhluk yang beragama. Selanjutnya, adapun pembahasan mengenai manusia. Pertama, masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani atau sudut pandang unsur pembentukan manusia, yaitu aliran serbasat, aliran serbaruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. 2. Sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi, terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Berikut penjelasan dari ketiganya. Pertama, manusia sebagai makhluk individu. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Ketiga, pandangan Freud tentang struktur jiwa atau kepribadian. Menurut Freud atau ahli ilmu jiwa, struktur jiwa atau kepribadian terbentuk oleh 3 tingkatan atau lapisan, yaitu bagian dasar, bagian tengah, bagian atas. 4. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia paling sedikit ada 4 macam: beribadah, menjadi khalifah Allah di muka bumi atau yang baik dan sukses, tentunya memperoleh kesuksesan atau kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan dapat ridho Allah. Selanjutnya, hakikat dan martabat manusia. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasa disebut dengan an-nafs memiliki 3 daya, yaitu daya fikir yang disebut akal berpusat di kepala, selanjutnya daya rasa di dada berpusat di kalbu, dan daya nafsu berpusat di perut. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.